Halo, selamat siang semuanya. Sehat kan? Kali ini Miss akan melanjutkan materi kita tentang manajemen yang sudah kita pelajari kemarin tentang fungsi manajemen, bidang-bidang manajemen, unsur-unsur manajemen. Nah, kali ini kita akan belajar spesifik tentang manajemen keuangan. Nah, guys, kalian mungkin pernah berpikir kalau orang mau usaha itu apa aja sih yang perlu dipertimbangkan ya? Oke, nah orang yang mau usaha atau memproduksi suatu produk, apalagi nanti berikutnya akan menjual dan berharap untuk menghasilkan sesuatu dan menghasilkan laba, pasti mereka akan pertimbangkan biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan. Nah, biaya yang kita keluarkan dalam sebuah usaha itu ada dua macam biaya secara garis besar. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jadi contohnya, misalnya kita produksi untuk membuat sebuah kue. Nah, kuenya mau bikin banyak, mau bikin sedikit, kita tetap keluar untuk biaya itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya biaya untuk tempat kita menjual kue atau tenaga kerja yang kita gunakan untuk yang kita butuhkan untuk memasak kue itu ya. Jadi mau pesanannya dikit, mau pesanan banyak, kita tetap harus membayar biaya itu. Kemudian biaya yang kedua ini adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya variable cost, biaya variabel ini dipengaruhi dengan jumlah produksi. Jadi kalau jumlah produksinya tinggi, maka biaya variabel ini akan mengikuti, akan menjadi lebih tinggi. Contohnya kalau untuk kue tadi itu adalah bahan-bahan baku. Kita menggunakan gandum atau tepung. Otomatis kalau pesanannya banyak, kita akan pakai tepung lebih banyak. Kita harus stok tepung lebih banyak, kita harus pakai minyak lebih banyak, telur lebih banyak, gula lebih banyak ya kan. Nah, itu adalah termasuk biaya variabel. Oke, jadi itu biaya yang mengikuti jumlah produksi. Nah, oke, dari sini udah jelas ya perbedaan jenis biaya-biaya ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang break even point. Pernah dengar kata-kata ini? Break even point atau sering disebut BEP. Nah, jadi gini, kalau misalnya orang mau usaha, pasti dia mikirin dong, kira-kira apa aja sih yang akan aku keluarkan untuk biaya-biaya nanti aku buka usaha. Contohnya misalnya sewa tempat, terus peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kalau buat kue ya harus beli kompor, harus beli tempat penggorengan segala macam ya. Kemudian berapa orang yang akan dipekerjakan untuk bisnis itu dan hal-hal yang lain. Nah, selain dari biaya-biaya itu tadi, kita juga memikirkan sejauh mana kita harus berproduksi atau menjual produk sampai kita balik modal ya, istilahnya balik modal, kita bisa menutup kembali modal-modal yang sudah kita keluarkan. Nah, jadi ini yang kita sering sebut dengan break even point, di mana seluruh biaya yang timbul itu sama dengan total penjualan yang diperoleh. Alias di sini penjual nggak dapat keuntungan sama sekali, ya, impas ya. Oke, nah jadi kita harus tahu kira-kira ini harus jual berapa kue, berapa losin kue atau berapa pesanan supaya benar-benar modalnya bisa ketutup semua. Nah, BEP ini ada dua jenis, yaitu BEP unit, yaitu BEP yang dinyatakan dalam jumlah produk atau unit produk yang kita jual. Contohnya misalnya kita mau jual bakso, berarti kita harus jual sampai berapa mangkok bakso sampai kita bisa balik modal. Itu BEP unit. Nah, jenis yang kedua ini adalah BEP rupiah. BEP rupiah ini adalah berapa rupiah
bakso yang harus kita jual sampai kita benar-benar bisa balik modal. Nah, itu ya guys ya. Nah, ini ada rumusnya. Oke, misalkan tampilkan di dalam gambar. Nih, ini rumusnya ya. Jadi untuk BP unit, rumusnya adalah biaya tetap. Tadi yang kita udah bahas di depan ya guys. Biaya yang seperti sewa kayak gitu ya. Semua ditotalin, dibagi harga per unitnya, dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, nanti akan ditemukan break even point unit. Oke, nanti kita akan lihat dalam soal contohnya. Kemudian, yang kedua adalah BEP rupiah. Rumusnya adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin atau keuntungan per unitnya, ya, dibagi harga per unit. Nah, oke. BEP unit atau rupiah ini perlu dihitung supaya kita ngerti sejauh mana kita akan menjalankan bisnis ini gitu. Kalau misalnya kita udah jual berapa mangkok bakso, berarti kita harus jual berapa mangkok bakso lagi supaya kita nggak rugi gitu kan. Nah, oke, kita akan misalkan kasih contoh di sini, yaitu contoh hitungan sebuah toko lampu ya. Contohnya di sini adalah toko tersebut mempunyai fixed cost atau biaya tetap 200.000. Oke, kemudian untuk variable cost-nya 5.000 per unit lampunya. Kemudian harga jualnya itu 10.000 per unit. Maka BP per unitnya adalah 200.000 dibagi 10.000 dikurangi 5.000, berarti 200.000 dibagi 5.000. Dapatnya adalah 40 unit. Artinya, toko lampu tersebut harus bisa menjual 40 unit lampu supaya dia bisa balik modal, break even point, bisa impas. Nah, mulai penjualan ke-41 baru dia bisa dapetin keuntungan. Gitu ya guys. Nah, itu adalah contoh menghitung BEP unit. Nah, sekarang contoh kita menghitung BEP rupiah. Rumusnya tadi sudah ya, total fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi variable cost, kemudian dikali harga jual per unit. Oke, contohnya ini sama dengan kasus yang tadi, toko lampu itu ya. Fixed cost-nya atau biaya tetapnya, contoh misalnya itu biaya tempat atau apa gitu ya, tenaga kerja itu 200.000. Nah, kemudian dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost. Harga jual lampunya misalnya 10.000 tadi ya. Kemudian kita kurangi dengan biaya variabel. Nah, kemudian dikali dengan harga jual per unit lagi. Akhirnya ditemukan bahwa kita harus mencapai penjualan 400.000 rupiah. Omsetnya harus sampai segitu supaya kita bisa untung. Nah, setelah omsetnya lewat 400.000 itu baru dikatakan kita mendapatkan keuntungan.